Islam agama yang sangat menjunjung akhlak. Bahkan dijelaskan apa akhlak dalam peperangan. Akhlak dalam peperangan diajarkan. Bagaimana peperangan yang benar harus berakhlak. Akhlak terhadap non-muslim diajarkan. Bahkan akhlak ya terhadap hewan. Coba, belum yang lainnya, belum kepada ibu, kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, kepada bibi. Lengkap semua. Dalam agama mana diajarkan seperti ini. Ya. Islam sampai dalam, saya punya buku tentang bagaimana akhlak Islam dalam peperangan. Islam peperangan bukan hal melampiaskan hawa nafsu, mencincang-cincang orang. Tidak, Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, bukan balas-balas dendam ingin menumpahkan darah orang, enggak. Tidak boleh membunuh. Kalau dalam perang tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Aturannya banyak dalam Islam. Bayangkan akhlak dalam perang diajarin. Akhlak terhadap orang muslim jelas. Orang kafir dibagi oleh Islam menjadi 4. Ada namanya kafir harbi, itu yang boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya. Sisa 3-nya tidak boleh. Kafir muahad, kafir dhimmi, kafir musta'man, ini tidak boleh. Sampai Nabi SAW mengatakan, ala man zalama muahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu ma lahu bighairi tibi nafsin fa ana bari'u minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menzalimi orang kafir yang zimmi atau kafir muahad, yang punya perjanjian damai dengan kita atau tinggal di daerah kaum muslimin, dizalimi, dijatuhkan, diberi beban pekerjaan di luar kemampuannya, atau diambil hartanya tanpa dia ridhoi, aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Aku akan bersengketa dengan dia pada hari kiamat. Artinya Nabi membela non-muslim tadi. Karena kezaliman tidak boleh. Ya, kezaliman tidak boleh. Sampai kepada non-muslim juga. Oleh karenanya dulu, bagaimana orang Yahudi mereka bisa tinggal dalam pemerintahan Umar bin Khattab dengan penuh keadilan. Bagaimana 2 orang ketika datang kepada Umar bin Khattab kemudian memenangkan Yahudi daripada seorang muslim. Kenapa? Umar bin Khattab melihat kebenaran. Allah yang berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian pada satu kaum buat kau tidak adil. I'dilu, berbuat adilah. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kita bicara akhlak kepada hewan. Yang akhlak kepada Nabi yang pernah mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hiratin habasatha, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang. Hatta matat, sampai mati kucing tersebut. Lahi atau amatah, dia tidak kasih makan. Wala tarakatah, dan dia tidak biarkan ta'kulu min khusyashil ard, tidak dibiarkan cari makan sendiri di bumi ya. Bayangkan seorang disiksa gara-gara akhlak buruk kepada seekor hewan ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ingin menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza zabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, nyembelih yang benar. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya dia tajamkan pisaunya. Ya, kalau ingin nyembelih kambing, nyembelih sapi, jangan nyembelih sapi baru wah, sapinya udah teriak-teriak, kambingnya jangan. Jangan nyembelih sapi depan sapi yang lain, jangan nyembelih kambing depan kambing yang lain, ya. Islam mengajarkan keindahan, sembelih yang benar, yang tajam pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan mudahkan agar gampang sembelihannya bisa disembelih. Sampai seorang mengatakannya, Rasulullah, ini dzabahtu syah wa rahamtuha. Ya Allah, ya Rasulullah, aku nyembelih kambing dan aku sayang kepada kambing, terkasihan. Kata Nabi, syah in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing kalau kau kasih sayang sama dia, Allah akan sayang kepadamu. Jadi akhlak yang mulia. Belum kita bicara akhlak bagaimana seorang suami kepada istri, lengkap detail. Bagaimana istri terhadap suami, detail. Bagaimana anak terhadap orang tua, detail. Bagaimana orang tua terhadap anak, akhlaknya detail. Bagaimana kepada pembantu, jelas. Rasulullah SAW ketika akan meninggal mengatakan, as-salat wa malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Seorang bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim, berapa banyak kita maafkan pembantu? Kata Nabi, dalam sehari 70 kali. Sabi'ina marrah. Ajib akhlak yang mulia daripada Islam. Bagaimana Nabi ketika pembantunya Yahudi sakit, kemudian Nabi datang menyengguknya. Diajarkan dalam agama mana kalau bukan dalam agama Islam. Apalagi kita bicara sederhana misalnya
satu poin sederhana, ya, satu poin. Bakti kepada orang tua. Saya tanya sama antum, ya, antum semua. Dalam agama mana ada yang penjelasan seperti Islam, bakti kepada orang tua? Ya, yang kata Nabi, ya, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Ada seorang minta izin untuk jihad, kata Nabi, sudah, lazimi kaki ibumu, di situ surga. Bagaimana perhatian Islam terhadap orang tua luar biasa. Ya, sampai Syekh Abdul Razak pernah cerita ada orang masuk Islam gara-gara melihat sikap kaum muslimin terhadap ibunya. Suatu saat ada sekelompok kaum muslimin sedang berlibur di negara kafir. Kemudian ketika dia bawa ibunya, mereka anak-anaknya melayani ibunya. Begitu ibunya dia lihat keluar dari mobil, segera langsung disambut, digendong, diletakkan di tempat kursi roda, kemudian dimuliakan, didorong, ketawa-ketawa dengan, Masya Allah, ini sampai ada orang kafir, ini agama mana kok sampai begini? Sementara kita lihat sendiri kalau di Eropa bagaimana orang tua nggak ada yang gendong, nggak ada yang bawa dia bawa anjingnya sendiri, cucunya entah kemana, anaknya entah kemana. Kasihan. Di masa tuanya dia ditinggalkan. Kenapa? Karena nggak pernah diajarin berbakti kepada orang tua. Di sebagian negara kalau udah tua, bunuh diri, merasa tidak ada nilainya. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan semakin tua harusnya semakin dihormati. Orang tua semakin dijunjung, semakin pahalanya besar. Dalam agama mana diajarin seperti itu? Anda masih ragu dengan Islam? Lihat bagaimana sempurnanya Islam. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang materi akhlak, ya luar biasa. Cuma masalah penerapan masalah lain. Umat Islam tidak menerapkan, itu salahnya umat Islamnya. Person-personnya Islamnya bagus, kitanya yang pandai menerapkan tidak. Akhlak masih buruk sama tetangga, akhlak masih buruk sama pembantu, ya kitanya nggak beres. Adapun Islam sudah menjelaskan dengan sempurna.